Amerika sudah banyak menghadapi berbagai karakter presiden dari banyak negara di dunia dengan berbagai gaya bicaranya. Amerika sebagai negara adidaya yang mempunyai teknologi tercanggih serta berbagai ahli untuk mempelajari kelebihan dan kelemahan setiap kepala negara yang menjadi prioritas target sasaran operasi intelijennya. Dengan kecanggihan teknologinya, Amerika bisa menyadap pembicaraan telepon tiap kepala negara yang diincarnya. WikiLeaks, situs yang sering membocorkan berbagai dokumen rahasia hasil operasi intelijen dinas rahasia pemerintah Amerika itu membuktikan bahwa bumi ini seolah sudah dalam genggaman cengkeraman Amerika, seolah setiap inci di setiap jengkal tanah bumi ini tak lepas dari pelototan mata-mata intelijen Amerika. Indonesia sejak zaman merdeka dari Presiden Indonesia pertama Bung Karno hingga yang ketujuh sekarang ini Presiden Jokowi tak lepas dari intaian operasi intelijen Amerika. Siapapun presidennya, baik yang pro maupun tidak pro Amerika, semua menjadi target sasaran operasi intelijen Amerika agar mudah dikendalikan sesuai dengan keinginan dan kepentingan Amerika. Presiden Soekarno yang jelas tidak ramah dengan kepentingan Amerika telah seringkali menjadi korban kegeraman intelijen Amerika yang hendak menggulingkan bahkan membunuh Presiden Soekarno. Selain pemberontakan di luar Jawa beberapa kali yang didukung Amerika yang tujuannya untuk melemahkan legitimasi Presiden Soekarno, di samping itu juga telah 7 kali Presiden Soekarno mengalami percobaan pembunuhan dengan cara sadis dan brutal, baik dengan menggunakan senapan api, granat, mortir hingga tembakan mortir dengan pesawat tempur. Namun semuanya gagal berkat pertolongan Allah. Jokowi sangat berbeda gaya dan karakternya dibanding dengan 6 presiden Indonesia sebelumnya yang mempunyai kelebihan dalam bahasa verbal. Jokowi ini presiden yang mungkin mempunyai bahasa verbal terburuk namun mempunyai kelebihan dalam bahasa diam. Bahasa diam Jokowi adalah bahasa yang tidak mudah dipahami, bahkan intelijen Amerika yang terkenal canggih pun akan kesulitan menerawang bahasa diam Jokowi. Apakah Jokowi sedang marah, menolak, setuju, ragu, senang, susah, kecewa, dan lain-lain, sebab setiap ekspresi adalah cermin hati. Apa yang keluar dari teko, jika itu teh maka dalam teko juga teh. Apa yang keluar dari mulut itulah yang ada di selam hati. Jauh lebih mudah membaca isi hati SBY lewat curhat-curhatnya, karena itu mencerminkan kegalauan hati SBY akan suatu hal lain meski dibungkus dengan bahasa metafora politik yang penuh pencitraan. Membaca bahasa diam Jokowi seperti melihat air sungai yang tenang di permukaannya namun di dalamnya menyimpan arus yang sangat deras yang siap menghanyutkan siapa saja yang tenggelam dalam ambisi politik penuh nafsu, intrik, iri, hasad, dengki, tamak, dan serakah yang tersembur keluar dalam bentuk agitasi, provokasi, fitnah yang berujung blunder politik. Intelijen Amerika harus menembak dari sudut mana lagi setelah Jokowi diberondong berulang kali dengan goncangan politik, demo-demo besar, kerusuhan antar agama di Papua, isu SARA, teroris bersenjata di hutan Sulawesi. Namun semua modus adu domba itu tenggelam tergulung di arus deras dalam bahasa diam Jokowi yang diam-diam menyerang balik tanpa sadar lawan telah digulung habis.
Begitulah bahasa diam Jokowi yang terus membuat sibuk Dinas Intelijen Amerika untuk menguraikannya untuk diolah menjadi satu strategi jitu menggulung balik Jokowi dan membuat Jokowi hanya terdiam tanpa kuasa.